Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Tentunya bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka. Sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportasi massal oleh pemerintah federal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapat sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters. And we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, di tengah tekanan dari Amerika Serikat berupa tarif tinggi atas produk-produknya, pemerintah Tiongkok tetap optimis dengan target-target bagi perekonomiannya. Tapi sejauh mana optimisme ini hanya untuk konsumsi domestik? Sebesar apa dampak tarif dari pemerintah Amerika Serikat? Berikut selengkapnya. Pertemuan tahunan Parlemen Tiongkok diselenggarakan dengan penuh optimisme di tengah berbagai persoalan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Tiongkok tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setahun ke depan. Pertemuan kali ini dibayangi tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. 美国应该复盘一下，你们从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？
Dalam pidato kenegaraannya di depan Kongres Amerika, Trump menegaskan kembali perlunya memberlakukan tarif kepada negara yang dituduh melakukan praktik dagang tak adil terhadap AS. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. Seperti saat masa jabatan pertamanya dulu, sasaran tarif terbesar dari pemerintah Trump adalah Tiongkok. Sejak menjabat, Trump telah 2 kali menetapkan tarif ke Tiongkok. Tarif pertama sebesar 10% aktif pada 4 Februari lalu, kemudian tambahan 10% pada 4 Maret. Pada kampanye Pilpres 2024, Trump sebut ia akan terapkan tarif 60% ke Tiongkok. Tiongkok akhirnya merealisasi ancaman tarif balasan diawali dengan tarif atas produk pertanian AS. Tapi menurut analis, tarif balasan ini relatif lunak. Whereas Trump's tariffs were across the board, the People's Republic of China's were much more selective and directed at specific industries and activities, specific products. Guna bertahan melawan tarif, Tiongkok mencoba mendongkrak konsumsi domestik, tapi upaya ini menghadapi beberapa kendala. There's still overproduction in China, so exports are still needed by a lot of companies. So it's going to, I think the tariffs imposed by the Trump administration is going to have an impact. Pada saat yang sama, pemerintah di Beijing tampak berhati-hati menghadapi Washington yang kini tak mudah diprediksi langkahnya. This is something that the Chinese authorities, even up to now, has difficulties in managing because they are much more used to stable, well-known sort of entities and operating procedures so that they can plan in advance. Analis mencermati, tarif hanyalah salah satu dari persoalan yang merundung perekonomian Tiongkok. Karena tanpa itu pun, negara ini dilanda krisis properti berkepanjangan, juga dengan kelebihan pasokan rumah di tengah sepinya peminat. Dari Gedung Putih, Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Selama bulan suci Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintahan di Amerika. Tak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat, gedung yang menjadi simbol perwakilan rakyat Amerika Serikat ini juga menjadi tempat diskusi antar agama di ibu kota Amerika Serikat. Azan berkumandang di dalam Speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders, they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat.
Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington DC. Yeah, I mean, I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you. Because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas di Rusia. Meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina. Sementara di studi baru menunjukkan bahwa gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18% dari tahun lalu. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di Kutub Utara Rusia. Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di Kutub Utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark. For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable. Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contract with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business. Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. If the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan.
Diaspora Indonesia di Amerika Serikat ajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi WNI Indonesia tanpa dokumen. Aturan ini membuat gusar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita. Ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal, gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Syamsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini, yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan Real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Teman-teman kita sudah punya anak, kemudian anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, hidup harmonis dan rukun dengan tetangga menjadi keinginan banyak orang. Tapi bagaimana bila atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya menjadi sumber pertengkaran? Sebuah aplikasi ponsel kini memungkinkan orang mengetahui afiliasi parpol tetangga sebelum pindah ke sebuah permukiman. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen.
Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oishi mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oishi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penelitian terkini melibatkan puluhan ribu survei atas populasi kupu-kupu di Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan signifikan jumlah serangga ini yang sangat berperan dalam menyuburkan tanaman. Lalu apa saja yang berada di balik anjloknya kupu-kupu di Amerika Serikat? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. We saw a lot of declining species in the Southwest, which is part of the U.S. that is heated up and dried out much more quickly than other regions. We think that drought might be kind of the culprit there in terms of southwestern butterfly declines. We also saw pretty strong declines in the Midwest. There was one of the Status of Butterflies working group members who did a separate analysis that found that insecticides, more so than any other driver, more so than land use change, more than climate change, insecticides really were the #1 driver of declines for butterflies in the Midwest. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year. That's just in Texas. So add that up across the world and, it's a significant amount of money. And so the bottom line is butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. You can make changes in your backyard and in your neighborhood and in your state that can really improve the situation for a lot of species. Yang ikut mendapat perhatian adalah kupu-kupu monarch alias kupu-kupu raja. Survei terkini mencatat jumlah totalnya mencapai sekitar 10.000 ekor, jauh di bawah populasinya pada 1997 yang mencapai 1,2 juta kupu-kupu. Peneliti menemukan bahwa sekitar sepertiga spesies kupu-kupu yang diteliti berkurang populasinya sekitar separuh. Lalu 22 spesies bahkan berkurang sekitar 90%.
3% dari seluruh kupu-kupu justru bertambah populasinya, jumlah yang relatif sedikit dibandingkan seluruh kupu-kupu yang ditelaah populasinya selama 2 dekade. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang petugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.